Bismillahirrahmanirrahim. Sobat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang sempurna. Di medan perang, beliau adalah seorang jenderal profesional yang menguasai taktik dan strategis bertempur. Di tengah masyarakat, beliau adalah seorang teman, sahabat, guru, dan sosok pemimpin yang menyenangkan. Di rumah, beliau adalah seorang kepala rumah tangga yang bisa mendatangkan rasa aman, kasih sayang, sekaligus kebahagiaan. Rasulullah SAW dinobatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suri tauladan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Tidak salah jika seluruh kehidupan Rasulullah SAW menjadi contoh baik bagi kita. Berikut beberapa bentuk kemesraan dan keromantisan Rasulullah SAW kepada istrinya. Menempelkan mulut pada bekas makan dan minum istri. Hal ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Terkadang Rasulullah SAW disuguhkan sebuah wadah air kepadanya. Kemudian aku minum dari wadah itu, sedangkan aku dalam keadaan haid. Lantas Rasulullah SAW mengambil wadah tersebut dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Terkadang aku mengambil tulang yang ada dalam sedikit dagingnya, kemudian memakan bagian darinya. Lantas Rasulullah SAW mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku." Hadis riwayat Ahmad. Kemesraan jenis ini tentunya melebihi kemesraan sepiring berdua. Mengusap air mata istri. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Suatu ketika Sofia bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan, sedangkan hari itu adalah bagiannya. Tetapi Sofia sangat lambat sekali jalannya. Lantas Rasulullah SAW menghadap kepadanya, sedangkan ia menangis dan berkata, 'Engkau membawaku di atas unta yang lamban.' Kemudian Rasulullah SAW menghapus air mata Sofia dengan kedua tangannya." Hadis riwayat Nasai dalam As-Sasanul Kubro. Kecupan mesra. Diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sungguh Nabi Muhammad SAW ketika mencium salah satu istrinya, beliau mengecup lidahnya." Hadis riwayat Markisi dalam Zakiratul Hutfah. Mandi bersama. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah SAW dari satu bejana, di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tiduran di pangkuan istri. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Dahulu Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pangkuanku, kemudian membaca Al-Quran, sedangkan aku dalam keadaan haid." Hadis riwayat Abu Daud, Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah. Disisir istri. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Dahulu aku menyisir rambut Rasulullah SAW sedang aku dalam keadaan haid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membelai istri. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ia meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Hampir setiap hari Rasulullah SAW mengunjungi semua istrinya, lantas mendekati satu persatu di tempatnya. Kemudian Rasulullah SAW mencium dan membelai tanpa bersetubuh atau berpelukan." Aisyah berkata, "Lantas beliau menginap di rumah istri yang berdapat giliran." Hadis riwayat Daruqutni. Ladies first. Ladies first adalah istilah pelayanan optimal untuk seorang wanita, di mana suami membukakan pintu, mendahulukan, mempersilakan, dan sejenisnya. Hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis perjalanan pulang dari penaklukan Khaibar. "Kami keluar menuju Madinah." Anas berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW menyiapkan tempat duduk Saifah di belakangnya dengan kain. Kemudian ia duduk di dekat untanya dan memposisikan lututnya. Lantas Saifah meletakkan kakinya di atas lutut beliau hingga naik." Hadis riwayat Bukhari.
Panggilan khusus. Rasulullah SAW suka memanggil Sayyidah Aisyah dengan panggilan kecil. Ya Ais, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Wais, hadis riwayat Ibnu Sunni. Rasulullah SAW juga mempunyai panggilan khusus untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam banyak riwayat hadis. Rasulullah SAW memanggil Sayyidah Aisyah dengan Humairah, yang artinya adalah putih kemerah-merahan. Ibnul Atsir menyebut dalam An-Nihayah, beliau Rasulullah SAW sering memanggilnya Aisyah ya Humairah, yang merupakan bentuk tasgir atau panggilan kecil dari Hamro atau merah, sedangkan yang dimaksud adalah putih. Qadi Iyad menyebutkan dalam Masyarikul Anwar, perkataan beliau kepada Aisyah ya Humairah adalah bentuk tasgir atau panggilan kecil, kasih sayang dan cinta. Mengantar istri. Diriwayatkan dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Nabi Muhammad SAW berada di Masjid Nabawi, sedangkan istri-istrinya ada di dekatnya. Kemudian mereka pulang. Rasulullah bersabda kepada Safiyah bin Huyai, jangan buru-buru agar aku bisa pulang bersamamu. Hadis riwayat Bukhari. Mengajak istri keluar kota. Kebiasaan Rasulullah SAW ketika bepergian keluar kota adalah selalu membawa istrinya dengan cara diundi, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW itu ketika hendak bepergian akan mengundi di antara istri-istrinya. Siapapun undiannya yang keluar, maka beliau akan pergi bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbincang bersama istri di luar. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam sebuah hadis panjang tentang kebiasaan Rasulullah SAW keluar kota membawa istrinya. Nabi Muhammad SAW ketika malam hari berjalan bersama Aisyah, berbincang dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengajak istri makan di luar. Seorang lelaki Persia yang merupakan tetangga Nabi Muhammad SAW mempunyai kuah kaldu yang sedap. Kemudian dia membuat makanan dan mendatangi Nabi Muhammad SAW, lantas mengundang untuk makan, sedangkan Aisyah berada di samping Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, yang ini bagaimana? Ia menunjuk Aisyah dan berkata, tidak. Kemudian memberi isyarat kepadanya, bagaimana dengan ini? Dia berkata, tidak. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberi isyarat yang ketiga kalinya dan bersabda, ini bersamaku. Kemudian dia berkata, ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Ya'la dan Darimi. Menenangkan amarah istri dengan cara unik. Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum Walailah meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, ketika Aisyah marah, maka Nabi Muhammad SAW mencubit hidungnya dan berkata, wahai Uwais, panggilan kecil Aisyah, katakanlah ya Allah, Tuhan Muhammad, ampuni dosaku, hilangkanlah kemarahan di hatiku, dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan. Dari beberapa hadis tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW adalah pribadi yang romantis, mesra dan sangat pengertian kepada istrinya.